Tokoh masyarakat Barito Kuala Dr. Haji Bahrul Ilmi SHMH mendoakan majelis solawat dan pengajian akbar yang digelar DPCP 3 Batola menjadi rahmatan lil alamin bagi warga di Kabupaten Batola. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara majelis salawat dan pengajian akbar DPCP 3 Batola pada Kamis malam, tanggal 24 November tahun 2023. Haji Bahrul Ilmi yang juga Ketua DPCP 3 Barito Kuala ini mengatakan, di tempat ini semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, akan mendapat hidayah dan berkah, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, serta diberikan kesehatan dan panjang umur. Tapi pada intinya kita malam ini bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita mendapat hidayah dan berkah, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan malam ini menjadi rahmatan lil alamin buat kita, khususnya warga kita Alalak dan warga kita sekabupaten Barito Kuala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yang mulia Habib kita nanti kita bisa menyimak satu persatu dan menjadikan hikmah-hikmah yang terbaik buat dalam kehidupan kita. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, kegiatan majelis salawat dan pengajian akbar yang rutin digelar oleh DPCP 3 Batola tersebut selalu dipenuhi oleh ribuan jamaah dari berbagai desa di Kabupaten Batola. Suasana pengajian begitu semarak dan khusyuk terlebih saat rangkaian acara pembacaan maulid dan puji-pujian kepada Rasulullah yang dipimpin Guru Ahmad Mubarak dan diiringi oleh grup Maulid Ar-Raudah dari Kecamatan Mandastana. Pada pengajian kali ini, pihak panitia menghadirkan pentauziah Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf dari Situbondo, Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut, para alim ulama, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Selain itu, hadir Guru Ahmad Mubarak yang sebagaimana biasa memimpin solawat kepada Rasulullah serta Al-Habib Muhammad Anis bin Salim Balgaits Bawali. Pengajian juga dihadiri oleh keluarga besar Dr. Haji Bahrul Ilmi seperti istri Hajah Nurhayati dan putra-putri beliau. Sementara itu, dalam tausiahnya, Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf mengupas tema tentang ciri-ciri ahli surga. Disebutkannya, ciri-ciri penghuni surga yakni wajah yang ramah, lidah yang fasih, hati yang bertakwa, dan tangan yang dermawan. Dengan bersolawat, insya Allah kita akan menjadi ahli surga, sebab ibadah solawat ini, amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para habaib, para syaraif, segenap anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mencintai dan memuliakannya. Para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama yang saya cintai dan saya muliakan, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Kiai Haji Tuan Guru Ahmad Mubarak beserta Al-Habib Muhammad Anis Al-Balghais yang semoga beliau-beliau semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan wal afiyah. Dan terutama yang saya banggakan sahibul hajah,
Bapak Haji Bahrul Ilmi SHMH yang saya banggakan. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar beliau senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan apa yang menjadi hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah majelis sholawatan yang semoga semuanya di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, lalu kemudian memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke satu majlis yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah. Inilah majlis yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman daripada taman surganya Allah. Logikanya adalah orang yang masuk dalam taman surga tidak mungkin kecuali dia adalah penghuni surga. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, namanya, kedua orang tuanya, anak dan keturunannya, serta keluarga dan orang-orang yang dicintainya dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak berpanjang lebar saya menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Namun ingin saya menyampaikan satu pertanyaan penting. Apakah kemudian semua yang hadir ini adalah orang-orang yang ingin masuk surga? Apakah ibu ingin masuk surga? Apakah bapak-bapak ingin masuk surga? Ada yang gak ingin masuk surga? Mari kita lihat. Kata Nabi SAW, calon-calon ahlul jannah, calon-calon penghuni surga itu punya ciri-ciri yang bisa dilihat ketika dia masih hidup di muka bumi. Jadi kalau dia punya ciri-ciri tersebut, berarti dia memang calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu, nah mulai tanda tanya ulun dimasuk kada-kada betul. Satu, wajhun malihun. Ciri pertama orang-orang yang ahli surga itu wajahnya manis, murah senyum, kada perangotan, kada penyarikan, kada tukang bamamai, kada penamparan, murah senyum. Karena ciri-cirinya penghuni surga itu murah senyum. Saya lihat semuanya orang-orang yang di atas ini, alhamdulillah, tenang rasanya hati. Lihat ke kanan, senyumnya luar biasa. Di sebelahnya lagi luar biasa. Sebelahnya lagi walaupun ngantuk dipaksa-paksa, gak apa-apa. Senyum, apalagi sahibul bait, masya Allah, senyumnya luar biasa. Ciri pertama penghuni surga murah senyum, wajahnya manis. Orang-orang yang berwajah manis itu, jangan kita mengenalnya, belum kenal saja hati sudah jatuh cinta, betul tidak? Coba tengok wajahnya beliau, Pak Haji Bahrul Ilmi. Murah senyum apa gak ada? Murah senyum. Mudah-mudahan sidin calon penghuni surga. Guru Mubarak, murah senyum gak ada? Murah senyum, cuman sedikit ada perbedaannya dengan dia. Apa yang ini? Kenapa itu? Kayak ini kan? Oh, Guru Mubarak ini senyumnya bagian situ terus. Yang di situ kada pernah disenyumin lawan guru. Ulun ketakon kenapa guru pian-pian bisa anggit kalau ke kiri sakit leher ya. Mungkin gak itu juga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kedua, orang-orang yang ahli surga
adalah orang-orang yang memiliki lisanun fasihun. Apa yang dimaksud dengan lisanun fasihun? Lisannya adalah lisan yang jujur. Tidaklah dia berkata kecuali yang benar. Tidak suka berdusta, tidak suka memfitnah, tidak punya hobi menggibah. Kalau berbicara adalah nasihat, kalau berkata selalu memberikan manfaat, menyejukkan hati mereka yang mendengarnya. Ketika ada orang yang sakit, dia berikan nasihat. Ketika ada orang yang lemah, dia berikan semangat. Ini ciri-ciri orang-orang yang ahli surga. Insya. Silakan mengajak tanpa menginjak, silakan merangkul tanpa memukul. Itu dakwah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan gunakan mulutmu untuk menyakiti orang. Orang-orang terdahulu mengatakan dalamnya lautan bisa terukur dan terkira, tapi dalam hati orang siapa yang duga? Tidak ada yang tahu dalam hati seseorang. Mungkin kita berkata menurut kita biasa, tapi akan menyakiti hati orang. Boleh mungkin kita meminta maaf, tapi ingat bekas lukanya takkan pernah hilang untuk selamanya. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Mulai hari ini jaga lisan kita. Jangan kita gunakan untuk menyebar fitnah. Jangan pula kita gunakan untuk berghibah. Karena sesungguhnya anggota tubuh yang paling dahsyat siksaannya kelak di yaumil qiyamah dan berlipat-lipat ganda daripada anggota tubuh kita yang lain adalah lisan. Lisan disiksa oleh Allah berlipat ganda daripada mata, kaki dan lainnya. Kenapa? Nabi sendiri yang mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu karena pandai menjaga lisan. Mudah-mudahan lisan kita ini menjadi lisan fasihun, lisan yang lemah lembut, lisan yang suka memuji orang, lisan yang memberikan nasihat, lisan yang memberikan semangat, lisan yang akan menyejukkan semua orang yang mendengarkannya. Amin. Allahumma. Yang ketiga apa? Tangan. Bagaimana dengan tangan? Yadun sakhiyun. Orang-orang ahli surga itu sudah bisa dilihat ketika di muka bumi. Tangannya adalah tangan dermawan, suka memberi, suka membantu, suka bersedekah, tidak tega melihat keadaan orang, suka menolong dengan segera. Orang-orang yang macam begini insya Allah tangannya adalah tangan-tangan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Gak gampang-gampang. Orang yang ahli sedekah itu memang pilihan Allah, kekasih Allah. As-sakhi, sakhiyun, orang yang pemurah. As-sakha, orang yang dermawan, dicintai oleh Allah walaupun dia adalah seorang yang jahil sekalipun. Gak main-main orang-orang yang dermawan itu memang pilihan Allah. Kalau bukan pilihan Allah, maka pasti dia akan bakhil dengan hartanya. Karena memang normalnya manusia itu pelit, engken, medit. Betul? Memang dia sangat cinta dengan hartanya. Tapi tengok dengan orang-orang yang dermawan, kenapa dia bagi-bagikan uangnya? Kenapa dilempar-lempar uangnya? Karena hanya 5.000. Kalau 100, jangan di sini, ke rumah 4 mata. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang memberikan hartanya, orang yang dermawan itu terkadang bukan orang yang banyak duitnya. Contoh beliau ini bukan orang yang banyak duit. Sedikit yang di kantong, banyak yang di rekening. Kalau kemudian kita ketemu teman, sebentar-sebentar traktir kita, sebentar-sebentar memberikan sama kita, sebentar-sebentar ngasih sama kita, itu bukan karena dia banyak duit,
tapi dia adalah teman yang luar biasa, saudara yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu nilai persahabatan, nilai persaudaraan lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia nilainya daripada hanya sekedar selembar uang kertas. Betul? Tepuk tangan untuk beliau. Bukan karena dia kaya, yang lebih kaya dari beliau banyak, tapi yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini untuk sholawatan susah dicari. Kenapa? Dia lebih suka di hotel, tapi beliau ini punya hobi lain. Hobinya senang dengan sholawatan. Mudah-mudahan sampai mati dia sholawatan, senang dengan sholawatan. Amin. Saya lihat majelisnya luar biasa. Ini yang keempat, qalbun taqiyun. Yang keempat, hatinya lembut. Orangnya ini marah sama orang lain, suka merasa kadang-kala mendengar tetangganya itu menderita langsung ingin nangis juga. Sama seperti Guru Mubarak, beliau berhati lembut kadang-kala mendengar curhatan seseorang. Semalam ada orang curhat lawan sini guru, ulun mau curhat lawan pian, ada apa nih? Ulun ditinggal suami ulun guru. Oh, tenang. Tenang, tenang saudara, sudah ada saya di sini. Belum mau bah. Oh mak, tenang. Oh mak Sidin, berhati lembut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan semua itu? Berkat sholat. Ayo banyakin sholawat, karena ini satu amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Udah, terserah sampean. Ada orang yang komen, Ustaz, kenapa itu Guru Mubarak sholawatan sampai lempar-lempar, sambil lempar kelengkeng, ada lempar buit, kadang-kadang lempar macam-macam. Apa itu sholawatan pakai lempar-lempar? Perlu ibu bapak ketahui, sholawat itu lain dengan sholat. Kalau sholat main lempar-lempar hukumnya tapi kalau sholawatan bebas, yang penting kada kena kepala kawan. Mudah-mudahan bahagia semuanya. Pokoknya intinya gini, ibu itu, bu dengerin, pak dengerin. Orang itu, semua hatinya orang, yang takuni saja, mau yang muslim, mau yang non muslim, semua hatinya itu senang kalau dengerin baca sholawat, kecuali orang munafik, orang kafir sekalipun, musyrik sekalipun, non muslim sekalipun, kalau dibacakan sholawat itu pasti senang hatinya. Kenapa? Kadang-kala dibohongin. Jasad dan ruh kita ini dicipta oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa hati ini jadi senang dengan sholawat? Itu sebabnya. Oleh karena itu, kita yang sudah duduk di sholawatan, jangan ditahan kalau kita memang senang. Kalau kepalanya menggoyang, goyang aja. Yang penting jangan jingkrak-jingkrak. Betul? Habis ini kita sholawatan lagi, setuju? Lepaskan semuanya. Yang punya problem lepaskan, bilang sama Allah, ya Allah, dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, selesaikan masalahku ya Allah. Ya Allah, yang punya hutang, lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Udah, lupakan saja hutang, tak perlu dibayar kecuali ditagih. Aja. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Kita ketemu di waktu yang akan datang. Amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana biasa, acara tersebut juga dirangkai dengan pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Habib Muhammad Anis Balgaits Ba'alawi.
Di akhir rangkaian majelis sholawat dan pengajian akbar ditutup dengan pengundian door prize, undian akikah, serta hadiah lainnya. Untuk pemenang undian akikah masing-masing didapat oleh Kartasiah dari Handil Bakti, Aida istri Amang Adut dari Tamban, Zakiah dari Banjarmasin, Nadia dari Handil Bakti, dan Fiah dari Desa Tatah Majid. Sementara pemenang door prize, untuk kipas angin masing-masing didapat Sutinah dan Ratna dari Desa Puntik, Raisi Kuker masing-masing Nazila, Pulau Suwangi, dan Akila dari Puntik. Sementara untuk hadiah utama berupa kulkas didapat oleh Jumyati dari Puntik Luar. Tim Liputan, Teladan Mimpi.